Oke Bre, selamat bergabung di channelnya Jawara Kicau. Nah jadi untuk kali ini kita akan coba bahas rawatan-rawatan burung kecil ya, kayak sogon, terus banyak juga ya yang lainnya. Nah untuk kali ini tuh kita akan coba dulu bahas untuk perawatan sogon seperti apa. Jangan di skip video ini, pantau terus sampai selesai. Nah, jadi oke Bre ya, kalau untuk sogon ini, untuk rawatan tuh tips pertamanya itu teman-teman harus bisa kontrol dari makanannya ya, atau pakannya, atau nextarnya ya. Umumnya itu kalau untuk burung-burung seperti sogon kayak gini tuh kan nextar ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus perhatikan dari pakannya. Kenapa harus diperhatikan? Kadang-kadang juga ada si burung sogon ini tuh yang nggak cocok ya dari pakannya atau dari nextarnya, itu bisa berakibat milet atau dari badannya juga agak sedikit kurus ya. Nah, biar kelihatan yang cocok tuh seperti apa, jadi di sini tuh ya untuk bre di sana ya harus perhatikan di makannya. Nah, biasanya kalau yang cocok itu si burungnya itu dia dari cara makannya itu lebih lahap, dan kelihatan juga dari segi postur tubuhnya itu tuh dia lebih gemuk ya. Nah jadi terus selain itu juga Bre ya, kalian tuh harus perhatikan juga dari kotorannya ya. Misalkan kalau kotorannya mencret, berarti itu dia pakannya jelek ya. Nah biasanya kalau untuk si sogon-sogon ini tersendiri yang bagus itu si kotorannya itu kayak cacing-cacing pita yang kecil merah itu ya. Nah itu tuh berarti menandakan si kotorannya bagus dan si pakannya juga cocok. Nah jadi poin yang kedua itu tuh ada si proses penjinakan juga ya di sini. Nah jadi untuk proses penjinakan itu tuh bervariatif ya, banyak juga caranya. Kadang-kadang ada juga yang dari prosesnya tuh si burung tuh agar lapar dulu. Terus ada juga yang sering mandiin tuh di malam hari. Nah itu tuh boleh saja, tapi jangan berlebihan. Kenapa jangan berlebihan? Takutnya itu nanti si burung tersebut malah jadi stres. Nah gitu ya. Jadi takutnya tuh malah jadi gak stabil si burungnya. Jadi untuk pemapanannya pun susah nanti ke depannya gitu ya teman-teman. Jadi intinya itu burung kalian tuh nggak harus jinak juga. Yang penting itu mapan, kayak semacam apa ya, jadi kelihatannya tuh si burung tuh nggak nampar-nampar, nggak ngabrak lah ya di kurungan di sini tuh kayak semacam ini ya, ini masih normal ya, nggak terlalu banting-banting ke kiri ke kanan dari ruji ini ya. Tuh dia deket saya juga kayak gini ya, itu masih normal gitu ya, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu jinak, jadi semi ya. Yang penting tuh dia mapan, anteng di tangkringan. Nanti juga di misalkan di perlombaan atau di gantangan pun dia nggak akan terlalu nampar-nampar teman-teman. Jadi seperti itu ya si solusi untuk tips penjinakannya itu. Jadi harus mapan dulu yang penting tuh teman-teman. Nah terus poin yang ketiga itu mendongkrak emosi dan birahi ya teman-teman. Nah kalau untuk pembicaraan emosi dan birahi ini tuh kadang suka kontroversi atau pro dan kontra juga ya teman-teman. Nah di sini tuh kalau saya pribadi biasanya kalau untuk mendem si burung tersebut tuh kadang biasanya pakai untulan juga ya. Nah terus untulan ini tuh nggak harus nggak harus burung sejenis juga, kayak semacam sogon sama sogon juga gitu. Sebetulnya bisa juga sama yang lain kayak semacam pleci. Terus selain pleci juga kadang saya pakai konin juga ya, intinya burung-burung kecil juga ya. Nah biar si burung tersebut tuh bisa gak terlalu bocor saat di prodong ya teman-teman. Nah, terus prodong juga paling penting juga ya, jadi teman-teman harus sebisa mungkin si burung tuh jangan terlalu diablak gitu ya, jangan terlalu setiap hari diablak. Jadi biar si emosinya atau birahinya itu bisa disterilkan ya, jadi biar stabil gitu. Nah caranya itu pakai untul tersebut yang tadi ya, biar ditempel di sini aja nih. Biasanya saya tuh pakai tempelan untul tuh di sini ya. Nah kalau ini untuk nggak dimasukin juga. Nah biasanya kalau mau dimasukin juga gak jadi masalah. Nah cuman kan biasanya kalau teman-teman kadang suka pengen menikmatin burungnya di pagi hari atau di sore hari. Nah biasanya kan harus ngambil dulu kalau di dalam gitu kan. Nah biasanya saya tuh ditempel di sini teman-teman gitu ya, biar si birahi atau emosi si burung tersebut bisa stabil dan bisa direm
oleh kuntulan itu tersebut teman-teman. Nah jadi mungkin cukup segitu aja dulu ya untuk tips-tips dari saya, karena saya juga pemula, tapi ya saya memberanikan diri untuk spill up di sini, sharing gitu ya, bareng-bareng berbagi ilmu sedikit-sedikit gitu kan. Kita juga di sini sama-sama belajar. Nah mungkin masih banyak juga tips-tips yang lainnya, karena mungkin takutnya kepanjangan ya videonya. Jadi cukup sekian dulu untuk dasarnya dulu ya teman-teman. Nah jadi seperti itu, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga video ini agar cepat berkembang, dan bantu like-nya juga ya teman-teman, agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya pamit undur diri, see you next time. Bye bye bre.